Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, my student. How are you all today? I hope that you are feeling good for today. And just stay at your home. Okay. For today, I want to teach you about adverb. Just review. Kemarin Ustazah udah ngajarkan materi tentang adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Oke. Hari ini Ustazah menggunakan media buku untuk menerangkan karena keterbatasan alat media seperti kayak papan tulis nggak ada. Jadi hari ini Ustazah salin keterangan atau definisi dari adverb itu dari di buku ini. Oke? Bisa didengar apa yang Ustazah jelaskan dan bisa disalin ya pelan-pelan. Oke, adverb definisinya itu adalah kata yang dipakai untuk menerangkan bagaimana dari sebuah aktivitas yang terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Jadi, sesuatu yang kita lakukan itu mempunyai keterangan waktu, mempunyai keterangan tempat. Ada keterangannya di situ. Selanjutnya definisinya merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan verb. Apa itu verb? Kata kerja, adjective, kata sifat, atau adverb lainnya. Selanjutnya, adverb hampir sama dengan adjective. Bedanya, kalau di sini adverb menerangkan dari kalimat yang ada. Sedangkan adjective itu menerangkan kata sifat dari si subjek. Contohnya apa aja? Loudly, seriously, slowly, carefully, now, today, yesterday, here, there, in the class, etc. Oke, jadi jika ada melihat keterangan waktu yang berakhiran double Y atau L sama Y di akhirnya, itu berarti menunjukkan itu adalah keterangan tempat. Adverb, keterangan. Itu adalah makna keterangan, menjelaskan dari sebuah kalimat. There are 5 kinds of adverb. Ada 5 jenis keterangan. Pertama, di sini saja udah buat 5 jari di sini. Pertama, itu adverb of time. Kedua, adverb of place. Ketiga, adverb of manner. Keempat, adverb of frequency. Kelima, adverb of degree. For today, I want to give explanation for the adverb. The first, adverb of time. Adverb of time, kata keterangan waktu yang dipakai untuk menyatakan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Kata-katanya apa aja? Contoh, yesterday, now, today, tomorrow, then, since, last night, next, year, etc. For example, Adi meet with Mr. Jokowi today. Di sini sudah menjelaskan today, artinya keterangan hari ini. Itulah itu adverb of time. Ini kata-katanya ya nak ya. Selanjutnya, yang kedua, adverb of place. Kata keterangan tempat. Yang kata keterangan yang menerangkan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Jadi kalau misalnya ada kejadian suatu peristiwa, kita bisa gunakan keterangan adverb kata-katanya seperti ini: here, there, below, above, outside, in, at, on, etc. Example for the sentence, I am studying adverb material on YouTube. Kita menggunakan on untuk adverb yang menjelaskan tentang place, keterangannya. Di mana dia belajarnya? Di YouTube. Nah, kalau menyatakan dengan tempat, kita gunakan on. Oke, ini kata-katanya yang menerangkan tentang adverb of place. The third, adverb of manner. Definisinya apa? Kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dilakukan. Jadi kalau sesuatu yang dilakukan atau proses, cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, cara mengisar atau cara yang menunjukkan cara, kita bisa menggunakan adverb of manner. Remember, ingat ya anak-anak, dalam menggunakan adverb of manner pada kalimat transitive verb, apa itu transitive verb? Kata kerja yang membutuhkan objek, tidak boleh diletakkan di antara verb and object.
Example, he reads carefully the instruction. Wrong, salah ya. Yang benar apa Ustazah? Yang benarnya adalah he reads the instruction carefully. Letakkan dia di akhir. Tidak boleh diletakkan di tengah-tengah. Read itu kan kata kerja, verb. Instruction adalah objeknya. Dia tidak boleh diletakkan di antara dua ini. Maka carefully ini diletakkan di akhir boleh, di awal boleh. Asal jangan diletakkan di tengah-tengah dari verb dan objek. Itu maksudnya di adverb of manner. Selanjutnya apa aja kata-katanya? Fluently, loudly, seriously, carefully, slowly, enthusiastically, fast, together, etc. Example for the sentence, she can speak English fluently. She can speak. Dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kita bisa menggunakan fluently. Dengan lancar. Ini untuk menyatakan cara. Kalau dia berbicaranya dengan lancar, maka kita gunakan fluently. Inilah kata-kata adverb of manner. Yang keempat, adverb of frequency. Definisinya apa? Kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan. Definisi yang lain, kalimat yang memiliki satu verb atau kata kerja tanpa adanya to be, maka adverb of frequency diletakkan di tengah-tengah antara subjek dan verb. Contohnya, Joe always study English. Maka di sini hanya satu verb atau kata kerja, maka always-nya kita letakkan sebelum verb. Jika kalimat ada pernyataan, jangan lupa dicatat, jika kalimat tidak memiliki verb atau kata kerja, maka adverb of frequency diletakkan setelah to be. Nah, kalau kayak gini, study kan belajar, maka dia diletakkan sebelum study atau kata kerja. Kalau kata kerjanya nggak ada, maka kita gunakan dia to be. Seperti misalnya, Joe is handsome. Di mana kita meletakkan always-nya? Berdasarkan keterangannya, kita letakkan setelah to be. Maka Joe is always handsome. Itu dia ya. Ini ada keterangan sudah Ustazah buat. Silahkan dicatat. Selanjutnya, jelas. Oh, ini ada lagi penjelasannya. He is always happy. Oke, ini dah definisinya. He ini tadi yang menggunakan kata kerja, sekarang yang menggunakan to be. Always-nya diletakkan setelah to be. Kalau tadi itu yang pakai kata kerja, dia diletakkan sebelum verb. Adverb of frequency, ini penjelasannya anak-anak ya, anak Ustazah. Adverb of frequency biasanya menjelaskan suatu kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, kalau sifatnya aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang, mencuci sepatu, tilawah Al-Quran, sholat 5 waktu, maka adverb of frequency-nya kita bisa gunakan yang di bagian keempat ini. Contoh kalimatnya apa? The example for the sentence. Nih, kita gunakan untuk frekuensinya apa aja kata-katanya? Always, usually, often, sometimes, seldom, never, frequently, etc. Okay, the example for the sentence. She is sometimes beautiful. Dia terkadang cantik. Nah, karena di sini maknanya di sini ada kata sifat, tidak kata kerja, kita gunakan to be. Maka kalimat frekuensinya kita gunakan seperti ini setelah to be. Okay, the last, anak-anak. Adverb of degree. Keterangan tingkatan. Ini dia definisinya. Kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa. Keterangannya yang kedua, adverb of degree biasanya terletak sebelum kata sifat, kata keterangan atau kata kerja yang dijelaskan. Sebelumnya anak-anak. Contohnya apa? Kalimatnya apa aja kata-katanya? Just, to, very, quite, fairly, almost, extremely, completely, healthy, enough, etc. The example from the sentence, I am very handsome. Nah, diletakkan kalau yang tadi sini, oke, sama dia ya. Dia untuk keterangannya sesudah to be, I am very handsome. Yang mana dianya? Adverbnya very. Oke, untuk contoh kedua, the second, I just give you a cup of coffee.
Aku hanya memberimu secangkir kopi. Mana dia adverb of dirinya? Just, yes, I just give you. Dia letakkan sebelum kata kerja. Kalau yang pakai to be, sesudah to be. Kalau yang pakai kata kerja, sebelum kata kerja. Okay, I think that's all for our explanation for this evening. If you don't understand, you can chat me and call me from your handphone. And I think that's all for our material for today. And then see you next time. And I hope wabah penyakit ini segera hilang dan kita bisa belajar kembali di pondok kita tercinta Al Ihsan Boarding School. Thank you so much, my student. I love you. I miss you. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.